Selamat datang, sahabat Lingkar Madani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada siang ini. Kemarin kita sudah melakukan webinar dengan Pak Hamid Abidin mengenai Empowering Fundraising of Strategic Program dan Inisiatif ya, teman-teman. Kali ini kita kembali mengadakan pelatihan dengan 5 sesi, di mana siang ini kita melakukan sesi 1 dengan topik pengenalan digital fundraising. Mungkin aku mau membacakan sedikit nih CV mengenai narasumber kita beserta teman pirak yang lainnya. Narasumber kita pada siang ini ada Kak Ari Syarifuddin sebagai manajer program pirak dengan work experience-nya pada Maret sampai Juli 2022, study of TB condition, cash distribution, handling strategy, and commitment between parties in handling TB in Indonesia. Lalu April sampai Juni 2023, assessing of health and well-being of ASEAN Social Sector, DGI 2024, Centre for ASEAN Philanthropy and Society, CAPS, Januari sampai Juni 2024, Study of Digital Public Fundraising Strategy dan Development in Oxfam. Ada key qualification-nya. Yang pertama yaitu ada research consultant and trainer or facilitator on issue. Yang kedua ada relate to community development. Tiga ada civil society development. Lalu keempat ada public services dan demonstrative government serta data analysis and research dan philanthropy and information communication technology for development. Oke, selanjutnya ada Kak Nur Hikmah sebagai trainer dengan work experience-nya pada Desember 2022 sampai Juni 2023, valuation study based practice, collaboration of vaccinate project support by CLUA. Lalu 2023 sampai 2024, study based practice, collaboration vaccination COVID-19, support by PIRAK and CLUA. Di Februari 2024, study of digital fundraising supported by Penabulu Oxfam. Dengan key qualification-nya itu assessment social mapping, planning, monitoring, and evaluation for CSR and CSOS program, dan fasilitator to and trainer issues, community development, advokasi, dan institutional management. Lalu ada capacity building dengan coaching, technical assistant, and facilitation relate to program implementation or CCR or civil society issue, networking, and governance. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku serahkan kepada Mbak Hikmah. Halo Mbak Hikmah. Ya, halo, salam kenal. Saya Nur Hikmah dari Pirak. Senang bisa berkenalan dengan kawan-kawan semua. Selamat mengikuti pelatihan digital fundraising. Mungkin bisa langsung aku mulai aja ya, Fahira ya. Kita santai aja, santai untuk mobilisasi sumber daya. Karena memang ini isu yang sangat seksi, tapi juga kadang bikin kita agak gregetan ya, gemes, gregetan. Kayaknya potensinya besar. Kenapa kok susah sekali diakses? Kenapa kok begini dan begitu? Mungkin saya akan perkenalkan ada Pak Ari. Pak Ari ini adalah manajer program Pirak yang memang sehari-hari dia di menanganin riset-riset, proyek-proyek partnership, kemudian digitalisasi, dan lain-lain yang ada di Pirak. Nanti beliau yang akan share bagaimana sih strategi untuk digital dan apa itu digital fundraising. Sebelum masuk ke sesi-sesi berikutnya, mungkin bisa langsung ya. Saya akan menjelaskan dulu terkait dengan alur dan apa saja sih metode isi dari pelatihan ini. Jadi pelatihan ini boleh di next. Nanti kita akan dalam satu hari ini kita akan bicara tentang tujuan dan metode pelatihan, alur pelatihan,
pengenalan digital fundraisingnya, mengapa digital fundraising itu penting, studi kasus cerita suksesnya seperti apa, dan tren statistik penggunaan internetnya itu bagaimana sehingga kan punya insight untuk melakukan digital fundraising. Kita masuk pada mengapa digital fundraising. Sebetulnya kan banyak sekali ya fundraising atau strategi mobilisasi dana. Ada yang lewat konvensional seperti kawan-kawan mengenal canvassing ya. Kalau misalnya di Jakarta itu ada teman-teman salah satu lembaga ketemu dengan kawan-kawan di mall atau di tempat transportasi publik terus menyapa kawan-kawan, halo kakak, selamat siang, atau di bandara kalau kita sedang ke bandara kadang ketemu mereka itu metode-metode konvensional yang saling selalu tatap muka. Jadi metode-metode ini nanti sudah mulai ditinggalkan karena high cost, karena ya membutuhkan resource yang lebih besar daripada digital fundraising. Nah, ini memang jatuhnya itu berkah dari COVID-19 ya, di mana kemudian kita bertransformasi untuk melakukan metode penggalangan dana, metode kegiatan, strategi ketemu orang itu melalui digital. Nah, karena itulah kemarin sebetulnya Pirak sedang dan udah selesai melakukan studi tentang digital fundraising ini. Ada banyak temuan yang menarik untuk digital fundraising. Makanya kemarin diskusi kenapa ini kemudian tidak di-share ke kawan-kawan dalam bentuk format pelatihan agar kita bisa langsung mempraktekkan digital fundraising ini. Selain digital fundraising, sebetulnya kan ada metode-metode lain, kayak misalnya corporate fundraising, di mana kan bisa kerjasama dengan corporate perusahaan, dengan berbagai tools-nya, dengan berbagai pendekatannya. Nah, yang saat ini kita bicara tentang digital fundraising. Nah, digital fundraising ini lebih pada bagaimana kita bisa menjangkau lebih luas, tidak hanya sekup lokal, tapi juga nasional, bahkan internasional, antar benua, dan lain sebagainya, selama itu bisa diakses melalui digital, melalui internet. Dan di situ juga dampaknya lebih besar. Karena itu melihat peluang potensi ini, maka kita kemudian mencoba untuk melakukan studi digital fundraising dan membuat modul pelatihan terkait digital fundraising. Dan di pelatihan ini nanti kawan-kawan akan kita dorong, kita upayakan untuk langsung mempraktekkan digital fundraising itu sendiri. Tujuan pelatihannya itu apa? Kita dalam 5 sesi ini sebetulnya kita akan membekali kawan-kawan untuk pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan penggalangan dana dan perluas jangkauan donor dan memaksimalkan dampak sosial organisasi. Jadi melalui pelatihan ini kita harapkan kawan-kawan sudah mau merancang, melaksanakan kampanye digital yang efektif, menggunakan alat dan platform digital crowdfunding secara efisien, serta memahami strategi terbaik dalam membangun hubungan dengan donor secara berkelanjutan. Itu tujuan pelatihan kita. Nah, tujuan khususnya adalah pertama, kawan-kawan bisa memahami konsep dasar dulu deh terkait dengan perkembangan terbaru dalam digital fundraising. Mengapa digital itu penting, bagaimana trennya, studi-studi kasus yang ada selama ini seperti apa, itu nanti akan didiskusikan dalam sesi awal-awal ini. Kedua, kita menguasai teknik dan strategi dalam merancang kampanye digital fundraising yang efektif. Karena nanti sebetulnya kita menghadirkan narasumber dari kawan kitabisa.com. Jadi nanti ada Mas Hafid, dia marketernya digital.com. Kemarin kita diskusi terkait dengan modul ini. Dan ada produk baru dari mereka, dari Kitabisa itu terkait dengan donasi yang berkelanjutan, jadi regular donation. Sekarang udah nggak lagi nih Mbak, kita membuat donasi yang sekali donasi, yang case.
yang insidental, yang urgent, ya itu masih dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kita mendorong untuk donatur itu kita didik untuk menjadi donatur yang berkelanjutan. Jadi ternyata dalam digital fundraising pun ada perkembangan baru yang tadinya one stop donation menjadi regular donation. Bagaimana mendorong donasi untuk yang terus berkelanjutan, karena ini prospeknya lebih lebih bagus menurut Mas Hafid. Nanti Mas Hafid di sesi 2 dan 3 akan menjelaskan terkait itu. Kita juga akan mengidentifikasi menggunakan platform digital fundraising yang tepat untuk kebutuhan organisasi. Ada banyak platform nanti akan dijelaskan, tapi untuk detailnya karena kita bicara dengan kita bisa, apa narasumber kita bisa, kita akan menggunakan platform di kita bisa yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan. Sebetulnya ada sharing happiness, benih bayi, gandeng tangan, dan lain sebagainya ya. Nanti kan bisa telusuri di Google deh, apa aja platform crowdfunding. Dan kan bisa menentukan mana yang paling pas bagi lembaga kawan-kawan. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan alat-alat digital untuk memaksimalkan penggalangan dana secara online. Nanti ada beberapa tugas di mana kawan-kawan diminta untuk membuat program yang akan menjadi tema fundraising masing-masing lembaga kawan-kawan. Kemudian administrasi apa saja yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Karena memang kita nanti akan praktek langsung sih. Kita juga akan pelajari cara mengukur dan menganalisa kinerja kampanye digital fundraising, meningkatkan keterampilan dalam membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan donor melalui digital fundraising, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menarik pertahanan donor, dan juga membuat rencana aksi yang terstruktur dan terukur untuk melaksanakan digital fundraising dalam organisasi kawan-kawan. Nah, nanti selain Mas Hafid, kami juga akan mendatangkan Mas Urip. Mas Urip ini adalah dari kawan Dompet Duafa, tapi associate trainer Pirak juga. Dan kemarin juga yang bersama-sama kami untuk melakukan riset digital fundraising. Jadi dia yang sudah men-set up bagaimana kemudian Dompet Duafa bisa melaju dalam 1 tahun untuk fundraisingnya itu sampai berapa terakhir ya, 250 miliaran apa ya kalau nggak salah. Nanti bisa dicek di idenya Dedi. Metodenya apa aja? Nah, kita metodenya itu santai aja, kita diskusi, kawan-kawan boleh langsung interupsi, langsung bertanya, pengalaman kawan-kawan, tantangan, kendala, bisa share apa saja pembelajaran penting. Kalau memang kawan-kawan pernah melakukan digital fundraising atau fundraising lainnya, kita terbuka untuk diskusi. Jadi nanti ada presentasi, ada diskusi, ada simulasi dan praktek penugasan. Nanti kita juga dari praktek penugasan itu kita akan memberikan feedback ya. Misalnya terkait dengan judul programnya kurang greget atau kurang memikat hati donor, atau programnya terlalu panjang atau lain sebagainya. Nanti kita akan memberikan feedback atas tugas-tugas yang diberikan oleh kawan-kawan. Kemudian ada tanya jawab dalam diskusi, ada permainan ice breaking kalau memang kawan-kawan nanti ada waktu untuk itu. Kita akan bermain-main, ada kuis segala macam. Sesi-sesinya apa saja? Ada 5 sesi. Yang pertama itu terkait dengan pengenalan digital fundraising. Jadi kawan-kawan itu akan mendiskusikan, kita akan memaparkan, nanti Pak Ari akan mengungkapkan apa dan mengapa penting sih digital fundraising. Tren statistiknya bagaimana, studi kasusnya apa terkait dengan kesuksesan digital fundraising dibanding dengan fundraising biasa. Sesi kedua kita akan bicara dengan crowdfunding donasi yang berkelanjutan.
Ini dengan kan kita bisa ya. Jadi kita akan mengenalkan platform kita bisa one stop donation versus regular donation itu seperti apa. Bagaimana kita bisa menyasar potensial donatur untuk donasi berkelanjutan itu bagaimana. Jadi nanti langsung kita akan ngobrol dengan kawan kita bisa, Mas Hafiz. Nah, di sesi ketiga ada cara kerja regular donation itu bagaimana, itu juga masih dengan Mas Hafiz. Kita akan menyiapkan untuk penggalangan donasi berkelanjutan. Jadi nanti kawan-kawan itu sudah datang dengan persiapan dokumennya itu apa aja, langkahnya bagaimana, mekanisme kerjanya seperti apa, strategi pengolahan apa crowdfunding itu bagaimana, gimana sih biar dapat duit di crowdfunding, itu caranya seperti apa, kita akan kupas semua nanti di sesi 3. Nah, setelah kawan-kawan sudah paham cara kerjanya, kita akan menyiapkan kontennya di sesi 4. Sesi 4 itu penyiapan konten dan kampanye, itu nanti akan dipandu oleh Mas Urip, dia yang menyiapkan konten dari Dompet Duafa. Kita akan membuat konten-konten visualnya, menyusun storytelling seperti apa, bagaimana kemudian kita mengkampanyekan, mendistribusikan konten kita. Nah, di sesi ini kawan-kawan juga sudah mulai praktek ya, memproduksi konten. Nanti ada feedback dari kita, ada masukan juga dari coach yang mendampingi kawan-kawan. Jadi diharapkan satu lembaga ada boleh sebetulnya datang beberapa orang dalam diskusi ini, dalam pelatihan ini, tapi satu lembaga minimal satu atau boleh mengusulkan 2 nggak masalah untuk program yang akan kita fundraisingkan di platform kita bisa. Nah, setelah kita menyiapkan konten, pada sesi 5 itu kita akan menyiapkan strategi promosinya. Gimana agar konten kita bisa mempromosikan diri, menarik hati orang, memikat donatur untuk berdonasi. Jadi, medianya apa aja sih? Kita akan mengenalkan penggunaan media sosial untuk proses kampanye, untuk promosinya seperti apa. Gimana sih menggunakan Facebook untuk kampanye sehingga ada landing yang bisa masuk notif kita untuk orang itu bisa berdonasi. Kemudian bagaimana menggunakan email marketing, pesan pribadi untuk menarik donasi, kerjasama dengan influencer seperti apa, memanfaatkan komunitas bagaimana untuk kampanye dan lain sebagainya. Ini adalah strategi promosi dan kampanye. Jadi kan jangan berpikir bahwa setelah saya launch kampanye di kita bisa kemudian duit langsung masuk gitu, itu enggak. Jadi ada proses-proses bagaimana kita mengkampanyekan, mempromosikan proyek-proyek yang kita sounding di platform kita bisa. Kita masuk pada sesi berikutnya, pengenalan digital fundraising yang akan dipandu oleh Mas Ari. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Hikmah atas paparan pengenalannya. Buat teman-teman sekalian, selamat berjumpa, salam kenal dari saya. Oke, melanjutkan dari paparan Mbak Hikmah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Sebenarnya kita berdua di sini sebenarnya ingin memaparkan sebagai bagian dari fondasi dasar lah, sebagai fondasi dasar dari kegiatan kita dimulai hari ini hingga 5 sesi. Nah, ini pertemuan hari ini sebenarnya lebih pada foundation, pada dasar-dasar soal bagaimana digital fundraising yang akan kita lakukan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan sedikit alurnya, maka saya masuk ke sesi tentang digital fundraising. Oke, dasar dari sebuah digital fundraising itu sebenarnya sudah sering teman-teman lakukan ya sebenarnya. Ketika kita memegang handphone, ketika kita memegang laptop, atau kita mengirim email, atau kita melakukan pembicaraan lewat WhatsApp Messenger atau WhatsApp atau chat Messenger atau WhatsApp atau chat Messenger yang lain, sebenarnya kita sudah bersinggungan dengan soal kehidupan dalam dunia digital. Atau dalam konteks ini adalah kita sudah memasuki ranah ekosistem digital. Nah, teman-teman mungkin sudah mengalami lah, sudah melakukan, punya pengalaman masing-masing dalam konteks perilaku digital.
Dan barangkali teman-teman juga sudah melakukan donasi ataupun melakukan penggalangan dana digital walaupun dalam konteks yang tidak terlalu serius atau masif atau besar-besaran atau formal. Nah, dalam konteks ini kita akan coba membuat itu menjadi sebuah hal yang teknis, formal, dan mungkin akan lebih tersistem. Nah, dalam konteks ini kita melihat digital financing itu ada 3 hal. Pertama, dia mencoba memanfaatkan media digital dan teknologinya. Jadi kita memainkan di konteks ICT. Teman-teman pasti sudah dapatlah pelatihan tentang ICT, informasi komputer dan teknologi. Nah, tiga item ini sebenarnya sudah populer di tahun 2000-an kemarin. Jadi teman-teman sudah bisa memanfaatkannya. Nah, dalam konteks ini kita dalam pengumpulan dana, pengumpulan sumber daya, itu akan memanfaatkan keunggulan dan ketersediaan infrastruktur di digital. Nah, apa saja yang akan kita manfaatkan? Nah, itu banyak. Kita bisa melihatnya dari konteks aplikasi. Ketika teman-teman menggunakan Tokopedia, GoPay, Shopee, Detik.com, dan mungkin Kompas.com, itu adalah aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Di Kompas.com sendiri sudah ada platform pengumpulan dana lewat digital. Di Detik.com juga ada di kanan bawah itu, pojok kanan bawah lah kalau salah, itu ada benihbaik.com. Di beberapa saluran TV pun sudah di platform online mereka sudah memanfaatkan websitenya sebagai aplikasi untuk digital fundraising. Nah, kenapa kita menggunakan digital fundraising? Karena proses dari digital fundraising digital ini konteksnya lebih simpel, lebih mudah. Jadi kita mencoba menerobos batas waktu, menerobos ruang dan waktu dalam konteks yang lebih cepat. Ketika ada yang membutuhkan pendanaan, kita hanya tinggal pencet tombol, kita sudah selesai melakukan kegiatan pengumpulan dana gitu. Nah, semua ini membuat kenapa digital fundraising itu sebisa mungkin harus teman-teman manfaatkan karena platformnya mudah, prosesnya gampang, dan kita melakukannya ini tanpa batas. Disebutnya borderless atau stateless lah. Tapi beda negara, beda batas negara, dan batas-batas yang tidak difragmentasi dalam konteks hukum. Kalau misalnya kita punya keunggulan dalam konteks digital ini, maka konteks ini digital fundraising bisa memanfaatkan dana-dana teman-teman yang sudah ada di luar negeri, dalam konteks ini diaspora. Jadi kita akan lebih banyak memanfaatkan diaspora di luar negeri, forum-forum diaspora luar negeri untuk bisa kita maksimalkan potensinya dalam konteks digital fundraising. Ini salah satu yang bisa kita raih sebenarnya dibandingkan di fundraising konvensional. Nah, itu tadi sekilas lah menceritakan itu, bahwa sebenarnya ketika teman-teman presentasi nanti dengan teman-teman yang lain, dengan donatur atau para dermawan, atau mungkin dengan pihak pemerintah, maka ketika Anda berkolaborasi, kenapa Anda melakukan digital fundraising, maka Anda cukup menjawab bahwa digital fundraising itu jangkauannya global, dia efisien dan efektif. Efisien karena kita tidak begitu banyak dana yang sangat besar untuk pergerakan, mobilisasi, transportasi, dan perpindahan tempat. Juga efektif karena tepat sasaran. Nah, di poin 3, transparansi ini yang lebih penting. Karena di semua platform digital, itu semuanya serba transparan. Mereka yang menyuang siapa, jam berapa, lalu berapa total akumulasinya. Jadi ketika kita ada bersinggungan dengan audit atau segala macam, ini sangat dimudahkan. Jadi kita tidak usah capek-capek nyari kwitansi nota yang berserakan di kantor kita. Nah, dalam konteks ini juga kita akan berkenalan dengan pribadi-pribadi, manusia-manusia yang para dermawan yang punya kebutuhan untuk menyumbang, dan juga kita punya kebutuhan untuk dibantu pendanaannya dalam berbagai kegiatan. Nah, dalam hal ini juga kita akan banyak berhubungan, engagement, mengajak mereka, mengajak untuk secara langsung, tapi tidak secara tatap muka digital. Jadi kita bisa menggunakan platform WhatsApp misalnya untuk mempengaruhi mereka untuk saling bertukar pengalaman dan bertukar sumber daya sebenarnya, sehingga proses dari engagement ini itu bisa lebih cepat, lebih mudah sebenarnya. Jadi tidak butuh dana yang sangat besar. Nah, ini juga soal fleksibilitas waktu. Digital fundraising itu 24/7 dalam seminggu. Jadi dia bisa online selama 24 jam. Ketika Anda sudah pukul gong melakukan digital fundraising, maka
selama 24 jam itu juga donasi atau sumbangan atau dana-dana yang masuk yang diberikan oleh para donatur itu akan udah masuk dan Anda tinggal menunggu laporannya besok pagi atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi tinggal dicek aliran dananya. Selain itu juga soal tempat. Digital financing itu sangat minimal dalam penggunaan tempat. Berbeda dengan teman-teman yang melakukan passing tempat-tempat sudah barangkali bisa disebut mubazir kalau misalnya teman-teman yang tidak memanfaatkan ekosistem digital yang sudah melimpah ini gitu. Nah, ini kesempatan kita di teman-teman NGO, CSO atau MS untuk urun rembuk melakukan kegiatan ini karena invasi dari negara asing, dari negara lain itu sudah mulai masuk ke negara ini untuk melakukan pengumpulan dana hanya bermodalkan website, platform-platform digital gitu. Kantornya mungkin di Alaska, Australia atau Kanada, tapi dia bisa melakukan engagement atau melakukan akses ke pendanaan ke pribadi-pribadi di personal-personal atau orang-orang di Indonesia dalam konteks pembiayaan atau sumbangan. Nah, ini sebenarnya kesempatan kita untuk cepat-cepat atau meraih kesempatan ini. Dari beberapa kegiatan-kegiatan digital fundraising sebenarnya, nah teman-teman bisa melihat ada beberapa lebih dulu lah, lebih advance dibanding kita. Nah, dalam konteks ini ada sebenarnya beberapa kasus yang bisa kita pelajari, yang bisa kita optimalkan, yang sudah mereka kerjakan. Walaupun sebenarnya hal ini tidak terlalu dominan untuk bisa dipaksakan ke organisasi kita. Jadi bisa jadi apa yang menjadi kasus di sini itu belum sepenuhnya bisa kita aplikasikan. Tetapi dengan belajar dari studi kasus cerita sukses digital fundraising, setidaknya kita bisa mengambil hikmah lah, mengambil manfaat, mengambil strategi yang sesuai dengan prioritas, kebutuhan, tim kerja, dan mungkin juga kekuatan dari sumber daya yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa, ada 9. Nah, ini saya rumuskan, ada 9 sebenarnya, ada beberapa yang kita bisa pelajari, tapi setidaknya 9 item ini itu bisa menjadi tambahan amunisi lah, armor, sehingga teman-teman bisa barangkali menyediakan ruang inspirasi, bisa teman-teman bisa menjadi inspirasi, menjadi ruang untuk diskusi, bisa juga ini studi kasus ini menjadi ruang untuk menganalisis sejauh mana-mana yang kita bisa lakukan. Nah, sebagai contoh saya ingin cerita tentang storytelling, studi kasus. Siapa sih yang sudah melakukan ini? Nah, itu sebenarnya banyak yang sudah advance untuk melakukan story, berselancar di dunia maya, melakukan browsing misalnya. Barangkali menemukan iklan di Facebook, di Instagram, atau di Twitter, ataupun di media sosial lainnya yang banyak menampilkan banner-banner atau video dokumentasi, atau mungkin ada foto-foto yang menyentuh. Nah, di bawah itu ada narasi, ada caption. UNICEF, Dompet 24 juga ada, Basnas juga ada. Salah satu kita bicara, di sini kita bahas UNICEF lah misalnya. UNICEF itu cukup advance ya, mereka dengan dukungan dana yang terbesar, cukup banyak, mereka mampu mencoba meraih fitur ini dengan baik. Mereka bisa memaksimalkan storytelling yang emosional, yang bisa menggugah orang untuk peduli. Pasti teman-teman pernah menemukan lah, sebenarnya beberapa, kalau teman-teman sering nonton di YouTube, gitu, atau sering aktif di Facebook, atau sering juga di Instagram, akan menemukan foto-foto atau video atau ada cerita-cerita testimoni, nah yang sering diceritakan lewat platform tersebut. Nah, ini sebenarnya dalam konteks ini adalah storytelling. Dalam yang lebih dalam ini sebenarnya storytelling yang emosional, seperti storytelling yang menceritakan sisi-sisi kemanusiaan. Nah, kita bisa belajar dari situ sebenarnya. Untuk melakukan digital fundraising, ternyata storytelling itu dibolehkan dalam konteks yang emosional ya, dalam konteks yang menyentuh, yang mengunggah sisi kemanusiaan. Tapi bukan air mata ya, bukan bukan kesedihan atau kemiskinan ataupun penderitaan, tapi lebih daripada hal-hal yang menyentuh sisi kemanusiaan kita gitu. Nah, itu adalah bagian dari teman-teman untuk mencoba kreatif mengambil hal itu. Untuk pembelajaran, teman-teman bisa melihat storytelling yang sudah diungkapkan oleh UNICEF. Itu bisa teman-teman cek nanti di sana storytelling ini. Tidak mengapa kita
mencontek, atau meniru plak-plak, meniru habis. Misalnya apa yang sudah dilakukan dalam storytelling mereka. Mau diganti tempat, mau diganti waktu, tanggal, tapi prinsipnya sama, silakan. Karena dalam konteks fundraising kita membolehkan untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan menjiplak. Itu nggak masalah. Dalam konteks kebaikan, dalam konteks untuk kemanusiaan itu saya persilahkan secara pribadi. Nah, dalam konteks ini juga ada sebuah organisasi charity dalam konteks memanfaatkan storytelling ini. Nah, ini kita bisa belajar juga dari charity yang dilakukan oleh teman-teman di organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Nah, saya pernah lihat videonya nih waktu mereka berkampanye. Waktu itu ada salah satu videonya yang storytelling miniatur buat video tentang kekeringan di Afrika. Nah, dia ingin mengajak orang untuk mendukung warga Amerika Serikat, penduduk masyarakat di Amerika Serikat untuk membantu air yang dibutuhkan oleh teman-teman Afrika yang bersih dan baik untuk kesehatan. Mereka tuh sangat inovatif. Bagaimana bisa menggugah orang dengan cerita bahwa ini teman-teman saudara kita di Afrika butuh air bersih, tolong bantu dong. Itu sangat inspiratif. Jadi teman-teman bisa lihat itu bagaimana storytelling mereka ungkapkan sehingga bisa menjadi pendidikan. Nah, bisa juga kita menyanyikan ini. Nah, ini pernah dilakukan juga oleh Yayasan Lentera Anak. Mereka ingin mengkampanyekan berani bicara. Bagaimana sebuah kekerasan seksual itu sudah sangat banyak, sudah sangat kritis ya sebenarnya, tapi tidak kurang banyak orang yang menyuarakan, yang mengkampanyekan. Nah, akhirnya mereka mencoba berada di posisi itu untuk membantu para kasus orang yang mengajak teman-teman, orang-orang masyarakat, warga untuk konten edukatif agar peristiwa kekerasan ini terhadap itu tidak jadi sebuah kekerasan baru misalnya, atau dia juga ingin masyarakat itu lebih aware lah agar bisa berpartisipasi, agar bisa menyebarkan informasi tentang kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual itu jadi bisa diadvokasi gitu, diajak untuk melakukan kampanye tentang hal ini. Nah, berikutnya adalah peer-to-peer fundraising. Seperti apa sih peer-to-peer fundraising? Nah, ini dalam konteks ini peer-to-peer itu sebenarnya teman sejawat ya, dalam bahasa saya Indonesia adalah teman sejawat, teman level gitu. Jadi bagaimana kita melakukan digital fundraising menggunakan platform digital ini, mengajak teman-teman sejawat, teman-teman satu angkatan atau teman-teman kolaborasi fundraising itu yang paling mudah itu lewat platform WhatsApp. Misalnya kita punya alumni di sekolah, kampus, sekolah SD, SMP, SMA, ada alumninya. Kalau kita punya program, mari bantu warga di Kalimantan untuk mendapatkan air bersih misalnya. Atau warga, sebut aja daerah atau wilayah setempat, dalam konteks asap misalnya. Nah, dalam konteks kita memanfaatkan WhatsApp ini, itu sebenarnya peer-to-peer fundraising. Jadi dengan digital fundraising ini adalah kita akan memanfaatkan WhatsApp itu sebagai arena untuk bermain dalam pengumpulan dana. Apakah ada hal lain selain WhatsApp? Ada. Nah, biasanya peer-to-peer fundraising ini bisa juga dilakukan dalam konteks platform. Nah, biasanya kalau teman-teman mengunjungi website Lindungi Hutan, itu yang dibuat oleh Mas Ben di Yogyakarta, melakukan kegiatan penanaman bakau di. Nah, lalu saya beli unitnya yang lain untuk menyumbangkan ke saya. Nanti dari situ, dari uang saya hanya mengumpulkan uangnya, tapi proses untuk menanam bakaunya nanti pihak Lindungi Hutan yang melaksanakan. Jadi dalam konteks ini saya hanya menghimbau dana sumber daya kenakan sebagai peer-to-peer fundraising. Lalu berikutnya adalah soal teknologi inovatif. Ini teman-teman pasti ini sebenarnya hal yang tadi sudah saya ceritakan soal bagaimana di masyarakat Afrika tentang air bersih itu bikin booth di mall, lalu booth itu berisi inovasi-inovasi teknologi lah yang bisa dipakai untuk mengkampanyekan pentingnya air bersih di Afrika gitu. Dia menggunakan teknologi-teknologi yang kelihatannya itu sebenarnya recehan, tapi sebenarnya itu baik, bisa dimaksimalkan gitu. Nah, itu sebenarnya akan banyak teman-teman bisa manfaatkan sebagai sebuah alat bantu
tools sehingga ketika teman-teman melakukan kegiatan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, berikutnya adalah multi platform. Nah, ini multi platform dari teman kebetulan gratis dan bisa dilakukan dan itu bisa dipakai untuk mengumpulkan dana. Semisal di Facebook Facebook itu menyediakan semacam halaman untuk mendukung kegiatan fundraising, dia menyediakan fitur itu secara mudah, sebenarnya lebih secara mudah. Jadi platform ini bisa kita manfaatkan. Dia sudah menyediakan alat komunikasi, tempat informasinya lengkap, jadi kita bisa mengkampanyekan dengan sangat mudah. Nah, bisa jadi ini teman terdekat yang bisa kita manfaatkan buat teman-teman sebagai ruang inspirasi. Apa nih platform atau media yang bisa kita lakukan? Nanti detailnya di sesi berikutnya. Berikutnya adalah kemitraan strategis. Nah, ini mungkin juga bisa jadi pembelajaran teman-teman sebenarnya ketika kita akan melakukan digital fundraising. Langsung aja dibilang bahwa kita punya kegiatan pendidikan, kita punya kegiatan penanaman hutan, kita punya kegiatan melindungi burung-burung di Wallacea, misalnya di jalur Wallacea, minta mereka untuk mengkampanyekan itu. Itu mereka bisa kita ajak tuh dengan cara gratis sebenarnya, bilang bahwa kita dari CSO, dari OMS, kita punya program, kita punya informasi di website, di Facebook. Jadi ajak mereka untuk terlibat secara langsung. Caranya di DM aja. Nanti di direct message itu ternyata efektif. Silakan nanti teman-teman pastikan bahwa kemitraan strategis ini sangat-sangat penting. Ini akan jadi boomnya lembaga kita untuk membranding kegiatan kita digital fundraising yang lebih mudah dikenal secara luas. Kita punya stand up comedy yang peduli, itu ada beberapa yang sebenarnya bisa kita kontak gitu. Selebriti juga ada banyak selebriti yang peduli soal-soal ini. Yang penting penjajakan itu harus teman-teman harus mulai dilakukan. Jadi tidak menunggu dana banyak atau enggak usah. Kita harus bisa berkolaborasi dengan mereka gitu. Memanfaatkan ruang itu, kesempatan itu untuk bisa berkolaborasi, bermitra. Nah, poin 8 ini standar ya transparansi. Ini hal yang sudah teman-teman lakukan, jadi ini sudah terlalu banyak sebenarnya. Ini bagian dari pekerjaan kita sebagai aktivis OMS, CSO, sehingga teman-teman di LSM atau CSO atau OMS itu sudah biasa melakukan kegiatan secara transparan. Ini udah ada contohnya dari teman sendiri. Nah, soal dampak. Nah, dampak ini sebenarnya bagian dari bagaimana sebuah kegiatan itu memiliki output yang jelas itu, ada outcome yang jelas gitu. Jadi ini sebenarnya bagian dari penawaran yang kita tawarkan ketika kita melakukan kemitraan strategis gitu. Kalau bisa program kita itu punya dampak yang luar biasa gitu. Dalam hal apa gitu? Dalam hal yang diakibatkan dari program yang kita lakukan. Kalau kita misalnya melakukan penanaman bakau di pinggir pantai itu kan dampaknya luar biasa sebenarnya. Nah, kalau bisa dampaknya itu terukur. Berapa karbon yang diserap, berapa oksigen yang disebarkan gitu. Itu ada studinya tuh tentang bagaimana satu pohon bakau berkontribusi besar terhadap dunia. Itu ada studinya. Silakan teman-teman cari, itu udah ada studinya, udah ada bahannya. Jadi kita bisa ceritakan dampak dari kita kalau kita menyelamatkan satu burung beo di Maluku misalnya. Itu dampaknya apa sih? Nah, itu harus dijelaskan tuh. Karena keberhasilan dampak ini itu bisa mengunggah orang untuk mendonasikan gitu. Kalau satu burung itu bisa menyelamatkan satu pulau, berarti ada 1.000 burung yang akan bisa menyelamatkan 1.000 pulau, misalnya ya. Nah, kita harus ceritakan dampak ini secara terukur dan teruji. Ada risetnya, atau ada data pendukungnya. Nah, kita berharap teman-teman juga berpikir ke arah seperti itu. Jadi digital fundraising itu untuk branding atau trust-nya itu salah satunya ada di dampak. Jadi teman-teman bisa memainkan dampak sebagai bagian dari hal-hal yang ingin dijual, yang ingin ditampilkan atau yang ingin dikampanyekan dalam pengumpulan dana. Di sesi ini sebenarnya saya ingin di slide ini sebenarnya saya ingin mengunggah teman-teman betapa digital fundraising ekosistemnya itu sangat luar biasa. Ini menjadi semangat dorongan teman-teman bagaimana statistik ini itu menjadi bahan pembelajaran teman-teman bahwa
ternyata benar gitu bahwa, dan ini juga bagian dari kita untuk membantu teman-teman dalam berkomunikasi lah, berkomunikasi, membuat proposal atau pitch deck atau menjual program ke orang lain. Kenapa sih Anda memilih digital fundraising? Nah, ini salah satunya. Ini adalah tren pengguna internet dan media sosial di tahun 2024. Ini levelnya global. Ini inspirasinya untuk diaspora ya. Jadi teman-teman bisa melakukan digital fundraising secara diaspora. Nanti berbekal media sosial, misalnya yang mudah, misalnya. Diaspora itu bisa kita raih dari konteks ini, global user. Jumlah populasi dunia itu ada 8 miliar. Terus yang memanfaatkan perangkat mobile itu ada 8,6 miliar. Bayangkan tuh. Jadi ada 86,5 miliar manusia yang menggunakan, sebenarnya bukan 8, ada 8,65 miliar handphone yang terhubung secara global yang bisa mengakses kita dan kita juga mengakses mereka gitu. Bagaimana caranya itu nanti dalam konteks koneksi di media sosial atau di website atau di platform crowdfunding. Nanti kita akan bertemu di situ. Di titik itu kita akan bertemu mereka. Nah, dari perangkat mobile ini ada sekitar 5,35 miliar orang atau user yang memanfaatkan internet. Nah, ini potensinya. Yang lebih dekat lagi itu di bagian media sosialnya. Jadi ada 5, miliar manusia, orang, masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk berkoneksi lewat internet. Nah, ini potensi. Dari 5 miliar ini kita ambil 1 juta saja sebenarnya itu bisa kita manfaatkan untuk digital fundraising. Sangat kecil sekali, itu 0,00 berapa itu untuk 1 juta. Nah, berikutnya adalah di Indonesia. Kalau tadi global, diaspora, sekarang kita masuk ke masyarakat kita sendiri, internal, penduduk kita sendiri, ada 276,4 juta penduduk kita sekarang. Jadi data dari Roma Irama sudah berubah, bukan 140, tapi 276,4 juta penduduk yang ada di Indonesia. Nah, dari ini itu mereka menggunakan perangkat mobilnya yang menggunakan handphone itu 353,8 juta. Oke, sekarang mereka punya handphone segitu. Lalu yang menggunakan internet itu ada berapa? Ternyata ada sekitar 202,9 juta atau 77% dari total manusia di Indonesia yang terhubung ke internet. Nah, ini potensi nih. Ini dari sini kita udah menghitung potensi. Jadi dari 212,9 juta ini adalah potensi kita dalam menggunakan digital fundraising. Bahasa kasar kita ambil paling kecil itu 1%. Jadi bisa kebayang dari 202 ini 1%-nya sekitar 2 jutaan misalnya. Atau 20 jutaan misalnya. Jadi itu adalah potensi pasar kita. Paling kecil. Untuk nilai 1%. Bisa jadi ini lebih besar. Lalu pengguna sosial media aktif. Nah, ini ada 167 orang. 167 juta. Ya, atau dalam konteks populasi hampir lebih dari setengah, 60%. Jadi ada potensi masyarakat kita yang bisa kita rekognisi atau kita bisa kampanyekan, kita bisa pengaruhi pikiran-pikirannya ataupun juga tindakan-tindakannya agar mereka bisa berkontribusi untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Dalam konteks ini mereka menyumbang atau memberikan donasinya di digital fundraising. Oke, kita loncat berikutnya. Kalau tadi, sekarang ini kita bicara soal perilaku, habit, karakter perilaku kita dalam melihat media digital sosmed. Ini adalah pembelajaran aja sebenarnya nanti dalam konteks kita akan melakukan kampanye di media sosial, bahwa kita itu ternyata, masyarakat kita itu rata-rata mengakses internet sekitar 7 jam,38 menit. Let's say kita bilang, kita andaikan saja mereka mengakses internet 7 jam dalam sehari. Berarti hampir sekitar sepertiga waktu mereka ada di internet. Nah, itu kan berarti ada potensi kita ambil 1 jam saja waktu mereka untuk mereka terlibat melihat kampanye-kampanye kita. 1 menit saja kita lewat itu sudah cukup bagus.
Lalu ini rata-rata juga mereka rata-rata melihat televisi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan, boleh juga tidak. Tapi dalam konteks ini inilah kebiasaan perilaku kita, masyarakat kita. Mereka ternyata nonton TV itu 2 jam. Jadi ini kalau teman-teman nanti akan melakukan kampanye di TV, jadi masih ada potensi bahwa ternyata masyarakat itu mengakses televisi 2 jam. Nah, berikutnya adalah soal waktu. Nah, ini biasanya saya nggak tahu apakah ini sebenarnya kurang atau lebih. Sebenarnya sih saya pikir ini kurang ya. Tapi karena ini rata-rata, ternyata rata-rata media sosial penduduk kita mengakses media sosial itu 3 jam. Bisa bisa jadi itu konteksnya adalah ketika dirata-ratakan ya. Tapi kalau dalam konteks sebenarnya mungkin teman-teman yang rasakan sendiri bisa lebih dari 3 jam. Terus juga soal waktu untuk mendapatkan musik. Nah ini jadi ini nilai apa data-data yang sebenarnya bisa kita optimalkan. Nah ini juga data alasan mengapa mereka mengakses dunia digital di media sosial. Nah, nanti kita bisa lihat di data-data ini. Jadi kalau lihat totalnya ada 58,9 orang yang menggunakan internet, terus jadi seperti itulah, ada yang 51 untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Nah, waktu luangnya 58 untuk berhubungan dengan keluarga 57%. Jadi sementara untuk 4,48 itu untuk ngobrol dengan orang lain. Nah, potensi kita ada di 4,8. Jadi bisa di bagian ini kalau dalam konteks ini lebih pada bagaimana kita bentuk kampanyenya. Kalau kita mau ngisi waktu luang berarti kita memainkan isi konten kita adalah hobi. Kalau kita menyelamatkan burung, marilah kita bicara soal hobi-hobi tentang yang berkaitan dengan burung, misalnya kayak gitu. Kalau untuk ini ternyata berhubungan dengan teman dan keluarga, berarti ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang melakukan kegiatan kampanye di pendidikan anak dan sosial ya, social development. Nah, ini bisa dimanfaatkan, ternyata besar potensinya ada 57%. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan angka. Nah, 48% ini orang yang ngomong tentang, oh ini gossip, entertainment, gibah. Nah, ini bisa dimaksimalkan potensi ini bahwa kita punya potensi nih orang ternyata sangat menyukai dunia entertain, dunia gosip itu 48. Dalam konteks kampanye kita bisa masuk di ruang isu ini untuk memberikan informasi-informasi yang lebih positif. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Ini dia platform yang eh, ngetren di Indonesia nih. Ternyata WhatsApp itu udah hampir 90% dari total penduduk kita. Juara di medsos adalah Instagram. Teman-teman masih bisa memaksimalkan Instagram karena ini kumpulan dari semua generasi dari baby boomers, Gen Z, milenial, begitu juga dengan Facebook. Facebook ternyata masih besar di kita penggunanya. Nah ini masih kita bisa optimalkan, masih ada 81%. Nah berikutnya adalah TikTok. TikTok ini kuda hitam. Mereka ini yang akan menyalip sebenarnya, tapi karena pengguna TikTok ini didominasi oleh teman-teman Gen Z misalnya, jumlah mereka belum banyak pengguna Instagram. Karena kalau di Instagram itu semua generasi masuk dari baby boomers, Gen Z, millennials itu masuk 3 generasi itu ngumpul di situ. Jadi masih kuat. Tapi ketika kita punya konteks untuk anak-anak muda yang suka gameboy, doyan-doyan joget-joget atau gamers gitu, maka yang easy going itu maka TikTok lah juaranya. Nanti itu soal penyiasatan strategi platform. Nah, ini adalah soal kenapa sih kita mau bermain di digital gitu. Karena saya di riset saya itu soal digital fundraising ternyata saya masih menemukan ada beberapa LSM, OMS, CSO yang masih ngotot untuk canvassing, entah karena duitnya besar atau saya kurang tahu. Dia masih ingin memanfaatkan potensial face-to-face fundraising. Mereka berpikir bahwa ruang untuk bertemu dengan donatur di canvassing itu masih bisa dioptimalkan. Tapi sebenarnya walaupun sebenarnya kita mengalami perubahan perilaku, bahwa sebenarnya pandemi itu setidaknya sudah mengurangi orang untuk melakukan menyumbang di mal-mal di bandara karena takut untuk bersentuhan atau bertemu muka. Nah, ini gambaran dari perilaku masyarakat kita setelah pandemi.
kita sudah mulai memanfaatkan platform digital itu hampir 72%. Nah, data internal Gojek pada Maret hingga Oktober itu 102 miliar. Saya buka sedikit data tentang potensi zakat. Potensi zakat di Indonesia itu sekitar 223 triliun. Jadi trennya diramalkan itu sebenarnya potensi dana yang bisa diraup, diambil untuk pengumpulan dananya, fundraising itu ada 223 triliun. Nah, lembaga-lembaga zakat, Basnas, Dompet Duafa, dan lembaga amil zakat itu baru memanfaatkannya itu 3%, 3,4% lah. Berarti masih ada jurang potensi yang sangat besar di konteks zakat ya. Mari kita ambil itu sebagai sebuah potensi, bahwa potensi itu bisa jadi kalau ditambahkan dengan non zakat bisa jadi lebih besar. Jadi itu gambarannya, dan juga teman-teman bisa memanfaatkan potensi zakat tersebut dalam melakukan kegiatan fundraising, digital fundraising. Jadi nanti teman-teman tinggal merubah platformnya, mengubah yayasan yayasan dan programnya, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan dana zakat untuk program-program. Misalnya bisa juga teman-teman mengajukan dana zakat untuk perempuan-perempuan korban kekerasan dalam konteks apa? Untuk membantu anak-anaknya, gitu. Anak-anak korban kekerasan, misalnya. Itu kan bisa dimanfaatkan dana-dana zakat tersebut. Nah, potensi ini tuh masih kecil, masih belum banyak yang memfokuskan ke arah sana. Itu bisa jadi PR kita nanti ke depan buat teman-teman melakukan kegiatan digital fundraising. Kira-kira itu saja informasi dari saya. Saya buka ruang diskusi atau yang ada ingin ditanyakan. Silakan, baik Mah. Silakan kawan-kawan kalau mau bertanya dan lain sebagainya, memberikan tanggapan. Saya sedikit aja Ari terkait dengan digital fundraising, boleh kok melakukan ATM ya, kita bilangnya. Amati, tiru, dan modifikasi. Atau bahkan sampai plak-plak. Tapi ingat ya kawan-kawan, ada etika fundraising juga di mana misalnya kita nggak bisa mengambil foto di kampanye orang tertentu untuk kita ambil, kita klaim jadi proyek kita itu nggak boleh karena kita merasa ini kok keren ya kampanyenya ya, terus kita ambil fotonya itu melanggar etika. Kalau misalnya kawan-kawan melakukan itu bisa sampai kena jerat hukum undang-undang IT ya, karena kan itu menjadi kebohongan publik juga dan itu agak riskan sebetulnya. Kemudian ada beberapa terkait misalnya ketika kita fotonya itu misalnya kita mau bangun jembatan di desa mana, terus ada prototipe jembatannya seperti ini, ternyata di implementasinya tidak seperti itu juga bisa digugat sebagai kebohongan publik juga. Jadi memang kita harus hati-hati menggunakan kaidah-kaidah untuk melakukan digital fundraising. Saya sih berharap bahwa itu original dari kawan-kawan. Baik, ya kita bisa melakukan amati tiru tapi ingat itu modifikasi untuk setiap bahan-bahan kampanye yang akan kita lakukan. Karena khawatirnya kalau di digital fundraising, digital itu kan jejak digital itu kan bisa bisa gampang sekali dilacak ya, dan susah dihapus. Khawatirnya ada orang yang sudah men-save, kemudian share, forward, dan lain sebagainya yang walaupun kita sudah klarifikasi dan lain sebagainya, itu tidak gampang untuk dihapus, sehingga baiknya sih lebih hati-hati aja sih. Mungkin kan kita sering ya merasa bahwa pertanyaan lebih gampang mana sih, canvassing apa digital fundraising. Ari kan tadi cerita ya, banyak lembaga yang masih mempertahankan metode canvassing untuk di lembaga-lembaganya. Nah, sebetulnya memang dari segi cost itu kalau cerita dari beberapa lembaga ketika kita melakukan riset digital fundraising mengatakan bahwa cost-nya lebih besar, tapi potensi keberlanjutannya juga lebih besar. Karena kita berhubungan langsung, keep in touch dengan calon donatur kita. Kita lebih clear untuk menjelaskan apa itu program-program yang akan kita usung, bagaimana kemudian
mereka bisa kita libatkan secara langsung dalam program, bagaimana menarik hati donatur itu bisa langsung ketemu. Karena kalau di fundraising itu kan slogannya buka mata, buka pikiran, buka hati, baru buka dompet. Itu kan ini. Jadi ketika kita bisa ketemu orang langsung, kita bisa menunjukkan nih apa saja persoalan-persoalan yang muncul, sehingga mereka bisa berpikir dan hati mereka tersentuh untuk kemudian bisa membuka dompet mereka gitu. Nah, metode itu digital tidak, pola interaktif seperti itu memang kurang karena digital seringkali budaya kita kan malas baca ya, malas baca kasus. Karena itulah mungkin nanti ketika kita melakukan digital fundraising, kita mesti kuat betul memberikan pesan. Dan pesannya itu kalau bisa tidak hanya dalam bentuk teks, tapi juga video, narasi-narasi yang dimunculkan lewat gambar, lewat audiovisual, lewat cerita-cerita, testimoni, itu lebih menyentuh daripada kita memberikan narasi-narasi dalam bentuk teks. Karena ketertarikan orang itu lebih pada hal-hal yang bersifat visual. Itu sih kalau tambahan dari saya. Silakan teman-teman kalau ada masukan segala macam. Halo Kak Fahril, boleh silakan Kak sharing-sharing atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan sih. Halo Kak Hikmah, halo Mas Ari. Saya Fahril dari NIPA Indonesia, domisili di Makassar. Kita bergerak di lingkungan. Pertanyaannya sih mungkin agak lebih ke perkenalan. Sorry nih Mbak Hikmah, saya mau nanya ini spill ini apa ya? Oh, sarjana filsafat. Oh iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebenarnya saya masih kurang mendalami masalah fundraising, khususnya untuk pemahaman-pemahaman dasar fundraising itu seperti apa, karena saya masih dalam beberapa materi yang ini, saya belum mendapatkan sebenarnya contoh-contoh yang dekat sama kita sih. Mungkin saja saya merasa ini adalah fundraising, tapi sebenarnya itu bukan. Atau bisa juga sebaliknya, saya bilangnya ini bukan fundraising, ternyata itu fundraising. Mungkin seperti itu Mbak, Mas Ari. Jadi saya sebenarnya masih meraba sebenarnya fundraising itu apa kan, karena kalau saya melihat digitalnya itu adalah jalannya saja digitalnya. Jadi kita mempublikasinya lewat digital, internet dan sebagainya. Tapi masalah fundraisingnya yang agak kurang saya dapat gitu. Itu aja sih Mbak. Thank you. Ya, makasih Mas Fahril. Saya pikir ini Amy Search atau vokalisnya Bumerang nih ya. Jadi gini Mas Fahril, kalau konteks fundraisingnya sebenarnya keseharian kita itu sudah bersentuhan dengan dunia fundraising ya. Kalau kita sholat Jumatan itu ada kotak amal lewat, itu fundraising sebenarnya. Terus kalau itu dalam konteks keagamaan ya, dalam konteks yang lebih luas lagi, ketika ada yang menaruh kotak box di sebuah event gitu, itu sebenarnya fundraising ya, donasi-donasi yang lebih kelihatan lah ya. Kalau di dunia digital itu, kalau misal kita ngelihat Walhi itu ada form di pojok kanannya itu donasi. Nah itu sebenarnya udah bagian dari fundraising ya. Mari menyumbang, bantu kami, itu sebelah kanannya website mereka itu ada donasi publik. Nah itu sebenarnya fundraising dalam konteks digital. Jadi lembaga Walhi melakukan digital fundraising lewat donasi lewat website. Nanti lewat website nanti dia tampilkan tuh. Kalau nggak salah dia ada beberapa program yang ditampilkan. Nanti teman-teman tinggal menyumbang tuh. Ada program kebakaran, ada beberapa program lah yang saya lihat waktu itu ada 3 ya. Itu langsung masukkan jumlah uang, nama, alamat, otomatis donasi. Itu nanti lewat payment gateway itu udah otomatis masuk ke rekeningnya Walhi. Lihat itu betapa mudahnya orang cuma klik di website, otomatis dia sudah masuk ke rekeningnya Walhi. Itu di donasi publik. Kalau di masjid-masjid itu tinggal masukin uang doang di kotak-kotak itu. Itu kan seperti itu fundraising. Nah kalau dalam konteks kegiatan masyarakat, ketika teman-teman di pinggir jalan
melakukan kotak amal itu, pembedanaan tuh, minta-minta dana itu sebenarnya bagian dari fundraising ya. Cuman yang dikumpulkan tuh kan dana kali itu. Atau kalau di masjid atau di gereja ya, kalau di masjid itu kan dana-dana kotak tuh amal jariah disebutnya. Kalau bahasa kita tuh amal jariah. Kalau kita melihat itu sebagai bagian dari konteks fundraising sebenarnya. Amal jariah, kotak-kotak amal, atau di perempatan lampu merah atau di pinggir jalan itu yang suka menampilkan kotak itu sebenarnya bagian dari amal jariah. Cuman karena itu dari sisi keagamaan mereka bilangnya kotak amal. Kalau di gereja juga ada persepuluhan atau per berapa saya lupa ya. Nanti mungkin teman-teman yang di Kristiani atau Protestan bisa melihat itu. Jadi itu secara keagamaan. Nah kalau non keagamaan fundraising itu seperti apa? Nah itu kalau yang non digitalnya, kalau teman-teman melakukan kegiatan jual baju, jual kaos, merchandise itu juga bagian penjualan ini akan didonasikan. Nah itu bagian dari fundraising. Kaos ini harganya 50.000, kami jual 100, 50.000-nya untuk membantu teman-teman aktivis yang ditangkap di Polres mana gitu. Nah itu 50.000-nya atau setengahnya itu bagian dari fundraising. Jadi pengumpulan dana gitu. Karena fund itu dana, rising itu pengumpulan. Jadi kita bagaimana mengumpulkan uang untuk ditujukan pada program tertentu. Nah konteks fundraising itu yang penting Anda berniat mengumpulkan, ada yang mau dibantu, atau ada programnya, atau ada isunya, atau dalam konteksnya uang ini untuk apa misalnya. Itu berarti oh ini untuk program, oh ini untuk bantu ini, oh ini untuk advokasi. Nah itu berarti untuk apanya itu sudah ada tuh. Uang dikumpulkan untuk apa, lewat mana? Apakah jual jual kaos, merchandise, atau lewat kotak di event, di kegiatan, atau lewat kotak-kotak amal lainnya, atau lewat website, atau lewat kitabisa.com. Kitabisa.com kan hanya platformnya. Lewat website juga bisa. Apakah kita punya lewat kalau lewat ini bisa nggak lewat Facebook? Bisa. Saat ini gateway payment digital itu mendaftarnya mudah sekali dan gampang sekali diberikan ini apa insertingnya, bukan inserting sih namanya. Tinggal naruh script sedikit saja, orang tinggal klik kata donasi, dia akan masuk ke rekening kita gitu. Misalnya bantu masyarakat Dayak melestarikan burung untuk penyelamatan hutan. Nanti ketika dia klik donasi itu udah otomatis masuk ke gateway payment. Anda mau bayar berapa, mau donasi berapa gitu. Sebegitu mudahnya itu dalam konteks fundraising digital. Jadi kalau konteksnya fundraising digital itu hanya memindahkan saja, memindahkan eh, proses untuk mendapatkan dananya. Kalau di masjid-masjid orang langsung lewat kotak amal, masukin uangnya udah berpindah tempat, itu nanti tinggal dihitung oleh panitia. Nah kalau kita nggak hanya mungkin bisa website, mungkin bisa lewat media sosial di Instagram. Kita tinggal naruh skrip saja atau naruh klik atau bit.ly donasi misalnya, bit.ly donasi burung, bit.ly donasi bakau, bit.ly/Japesda misalnya. Itu sudah ketika dia klik atau dia tuliskan itu di browser itu udah bisa langsung masuk ke kotak donasi. Sangat-sangat mudah. Itu pun yang juga terjadi di platform digital.com. Jadi itu untuk platform digital ya. Kalau misalnya kalau dalam bayangan teman-teman kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sih teman-teman tuh sudah banyak melakukan hal itu fundraising. Dengan bermodalkan proposal kita kita mendapatkan hibah itu bagian dari fundraising. Hanya saja pemberi dananya itu donor asing misalnya atau lembaga lain. Sekarang kita rubah objek atau orang yang menyumbang kita, yang akan membantu kita atau akan yang memberikan dana kita itu adalah orang lain di luar kita gitu, di luar yang selama ini teman-teman lakukan gitu. Bukan donor asing, tapi kita lewat karena ini konteksnya masyarakat, berarti kita akan mengumpulkan dana dari masyarakat gitu. Jadi sama seperti yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman punya program melindungi konservasi burung di Wallacea misalnya, itu kan sebenarnya sebuah program yang menarik, sebuah program yang bagus. Misalnya, Anda sudah punya proposalnya. Udah jelas tuh, narasinya sudah ada, message-nya sudah ada, tujuannya sudah ada,
mungkin sudah punya LFA ya, ada outcome, ada output, ada goals malah. Kalau punya LFA, logical frameworknya itu luar biasa malah, itu lebih logik orang menerima pesan kita, tinggal kita bungkus dengan pesan kampanye misalnya, bantu kami menyelamatkan hutan bakau di pantai A yang berdampak pada misalnya apa, perikanan, misalnya kelautan sekitar setempat, atau dalam konteks ini perubahan iklim lah. Bantu kami menyelamatkan nelayan, mendapatkan ikan yang banyak atau apapun lah gitu. Jadi bisa diproses seperti itu hanya dengan kata-kata tagline seperti itu aja, lalu di bawahnya ada ketik donasi, bit.ly donasi gitu, atau www.japesda.com/donasi, itu orang sudah bisa langsung menyumbang, misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bawa kotak amal lagi, nggak perlu bawa box-box di event-event kegiatan misalnya. Kalau kita ada numpang, ada event kegiatan di kampus, pensi, pentas seni misalnya, biasanya kita kan mau nyari dana tuh, fundraising tuh, kita bawa kotak-kotak tuh. Kita mungkin nyanyi sebagai jadian kotak. Nah itu sebenarnya eh, fundraising juga gitu. Cuman itu fundraising secara langsung tatap muka. Orang lihat ada kegiatan, lalu dia sumbang. Lalu kalau digital, apakah bisa kita berdonasi seperti itu? Bisa. Anda tinggal menggunakan platform Zoom online, lalu Anda main musik di platform Zoom online atau di YouTube. Di situ tinggal naruh link donasi, atau di Facebook donasi, atau di Instagram. Orang otomatis bisa langsung menyumbang. Misalnya kita kasih script saja sedikit, bit.ly donasi sekarang gitu. Ketika dia masuk ke bit.ly itu, ketika tombol itu atau dia ketika itu di browser, itu udah otomatis masuk ke rekening kita. Tinggal sebutkan jumlah nama Anda siapa, otomatis sudah bisa kita terima. Dan itu salah satu kemudahan digital fundraising. Nah, PR kita atau program besar kita adalah bagaimana kita mengemas isu, marketing komunikasi sebenarnya, packaging isu. Makanya teman-teman juga sudah biasa tuh mengemas isu, kalau misalnya mau press release, mengemas isu untuk kampanye, buat spanduk. Nah itu kan sebenarnya tinggal membuat hal-hal positif dan hal-hal yang berdampak. Itu saja sih kemudahannya atau cara-cara yang bisa dilakukan. Nah hal lain itu ya seperti itulah gambarannya. Mungkin Mbak Hikmah mau menambahkan? Oke, baik. Sebetulnya untuk menggarisbawahi aja sih bahwa fundraising itu tidak selalu fun, bisa juga friend ya. Jadi kan kalau tadi seolah-olah fundraising itu adalah bagaimana mengumpulkan sumber dana untuk kita optimalisasi untuk kepentingan dan keberlanjutan lembaga kita. Tapi sebetulnya kalau kita mau berpikir lebih luas, fundraising itu tidak hanya fun, tapi betul-betul sumber daya yang bisa kita mobilisasi. Apa aja itu sumber daya? Sumber daya itu bisa teman, sejawat, teman. Kenapa mobilisasi teman itu juga bagian dari fundraising? Karena melalui teman itulah kita bisa membangun jaringan. Mungkin dengan jaringan dengan donor internasional, dengan perusahaan-perusahaan, dengan para major donor, orang-orang kaya, sosialita, dan lain sebagainya. Kedua, tidak harus berwujud dalam dana, tapi juga dapat bisa berwujud dalam in-kind. In-kind itu apa? In-kind itu tadi sebetulnya Ari sudah cerita tuh panjang lebar. Misalnya baju-baju bekas pre-love, itu sering kan digunakan untuk kawan-kawan. Sekarang trennya misalnya apa, selnya Indonesia untuk Kemanusiaan yang bikin, atau Suara Kita, Sri Kendes yang jual baju-baju branded yang bekas tapi kondisinya masih bagus, itu hasil donasi dari para orang-orang kaya yang kemudian digunakan untuk transpuan kalau Sri Kendes, atau untuk pemberdayaan perempuan kalau Ika, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya bisa beragam, caranya pun macam-macam. Yang penting kita sekali lagi harus sesuai dengan etika dan standar kebijakan perundangan yang berlaku di Indonesia. Begitu sih kawan-kawan. Halo Kak, saya lagi nih.
menarik sih dengan penjelasan tadi Mas Ari dengan Mbak Hikmah. Saya sekarang mau lebih cerita tentang Christian Hansen. Mungkin pernah dengar motovlogger. Dia membangun jembatan di Wakatobi di desa di Suku Bajo itu dengan penggalangan dana yang lebih 75 juta dalam waktu satu malam 4 jam. Apakah itu terkemas juga dalam fundraising yang mungkin saja itu adalah bagian dari materi kita atau bagaimana lah? Saya cuma mau lihat sisi ilmuannya di situ. Terus yang kedua, saya juga punya cerita tentang teman yang melakukan donasi itu di Kapoposang. Jadi komunitas di sana, warga di sana itu didampingi oleh BKKPN Kupang karena di sana itu adalah kawasan konservasi. Dia melakukan transplantasi karang. Di transplantasi karang itu dia menyampaikan ke semua halayak untuk siapapun yang mau donasi satu fragmen karang itu akan dikasihkan tagging, label namanya, serta mendapatkan dokumentasi selama 3 bulan. Misalnya itu saja sih yang dia berikan. Jadi penjualannya seperti itu. Jualannya mereka kepuasan. Jadi banyak teman-teman yang di sini yang memang suka dengan penyelamatan terumbu karang, mereka langsung berdonasi. Itu saja. Jadi pandangannya saja. Menarik ya Hansen ya. Dia bisa mengumpulkan 75 juta loh dalam waktu 3 hari sebetulnya. Jadi kalau dalam konteks ininya sebenarnya apapun itu ketika kita mengumpulkan sumber daya, ketika kita memobilisasi sumber daya entah mau lewat digital atau non digital, itu sebenarnya bagian dari proses fundraising gitu. Jadi kita memang mengenalkannya sebagai fundraising, tapi dalam konteks sumber daya itu sebenarnya mobilisasi ya. Jadi sama saja sebenarnya, cuma lebih soft ke mobilisasi karena lebih ke program. Kalau fundraising itu kan udah aksi secara langsung sebenarnya. Secara teknis dia dilakukan gitu. Kalau mobilisasi kan baru jargon, isu, program. Nah, kalau itu sudah konteksnya udah seperti itu. Mungkin aku bisa menambahkan ya. Jadi memang yang disebut Hansen, apa yang diceritakan Fahrir itu memang Christian Hansen ya, itu memang dia itu melakukan yang disebut digital fundraising. Karena dia melakukan itu secara digital, pengumpulan dana melalui digital, itu disebut digital fundraising. Nah, digital fundraising itu bisa perorangan, bisa untuk lembaga. Nah, dulu itu kan kalau kita bisa melakukan digital fundraising melalui perorangan. Misalnya, saya pernah cerita kucing saya sakit, itu bisa loh menggalang dukungan dana digital. Waktu itu lewat kitabisa.com. Jadi, waktu kucing kesayangan kami sakit, FIP, dan itu butuh biaya besar kan, karena sekali suntik itu kalau nggak salah 1 juta sekian, butuh uang sekitar 30-an juta lah untuk berapa kali suntik. Nah, itu membutuhkan duit yang menurut kami ini besar sekali, karena ya kami juga nggak cukup banyak uang untuk kucing ya, walaupun kami suka pelihara kucing jalanan yang kita rescue. Jadi banyak sekali kucing jalanan yang kita rescue dan itu butuh pendanaan. Nah, ada satu yang sakit parah, akhirnya kita lakukan itu lewat kitabisa.com dan alhamdulillah itu terkumpul. Kan bisa cek kucing Oreo yang di kitabisa.com kisahnya seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan orang yang bahkan tidak punya lembaga. Untuk kepentingan apapun, untuk kucingnya yang sakit, untuk biaya berobat orang tuanya, untuk biaya apapun, kita bisa melakukannya secara digital, mobilisasi pendanaannya. Nah, di Kitabisa saat ini proyek itu mulai diminimalisir. Kenapa kemudian Mas Hafiz besok
akan bercerita penggunaan, kalau itu kan masuk one stop donasi ya. Jadi ngumpulin duit satu kali donasi untuk bangun jembatan. Selesai jembatannya udah selesai, sudah terbangun, ya udah selesai. Terima kasih kayak gitu kan. Nah, harapannya sebetulnya teman-teman di kita bisa ingin membangun donasi yang lebih berkelanjutan. Jadi, nah kalau donasi yang lebih berkelanjutan itu biasanya menggunakan kelembagaan, tidak bisa menggunakan secara individu. Karena itu program-program yang terus-menerus yang diusung oleh lembaga. Begitu sih Fahri dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mungkin Kak. silakan kalau ada masukan dari kawan-kawan lain. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja kali ya. Mungkin sebelum aku tutup, aku izin untuk teman-teman menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Aku izin dokumentasi sebagai dokumentasi kami. Teman-teman silakan dinyalakan kameranya. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Keren. Mungkin teman-teman sebelum aku tutup ada closing statement dari Kak Ari atau Kak Nurikma, boleh silakan. Ya, kita apapun itu dengan kita ingin berharap dari pelatihan ini, tagline kita adalah from zero to hero. Jadi kita berharap dari nol, kita basically kita dari dasar kita dari nol kita, maka kita akan menjadi orang yang akan untuk bergerak untuk memulai digital fundraising. Jadi saya berharap tagline kita adalah from zero to hero. Ya, saya berharap hal itu terjadi di teman-teman ya. Silakan Mbak Hikmah, ada tambahan? Ya, aku berharap sih kita bisa belajar bersama di sini ya untuk apa namanya melakukan digital fundraising bareng-bareng dari mulai melakukan pengemasan, uji coba karena bagaimanapun fundraising ini bukan sebuah teori yang harus dipelajari tapi sebuah praktek yang harus diimplementasikan terus-menerus. Kita akan tahu ketika kita mulai mempraktekkan itu. Seperti belajar sepeda, kita nggak bisa hanya melakukan teori bahwa kita harus menggayung pedam, menjaga keseimbangan dan lain sebagainya tanpa kita pernah menyentuh dan jatuh bangun untuk apa namanya mobilisasi sumber daya. Jadi kalau di kami itu kalau proposal ditolak atau donor mengajukan itu menjadi bagian dari tantangan kita. Rumusnya 10-1, bahkan kadang 15-2. Tergantung keberuntungan, artinya 10 dulu ditolak, baru kita bisa dapat 1 orang yang mau bantu kita. Jangan pernah putus asa, terus bekerja keras, tetap semangat untuk keberlanjutan lembaga kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari, Kak Nurikma atas pemaparannya hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi 1 pelatihan pengenalan digital fundraising pada hari ini. Selamat istirahat semuanya. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa Terima besok. kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Mbak.